Mengambil setting waktu pada tahun 1997, film ini bergerak seperti halnya film dokumenter. Kisahnya mengenai seorang wanita yang tersesat di sebuah desa, dan dimantap-mantap secara paksa oleh warga desa itu dengan cara beramai-ramai silih berganti. Sampai pada akhirnya wanita itu pun meninggal, tidak terkecuali kepala desa, ketua distrik, dan seorang dokter pun ikut memperkosa dan memantap-mantapnya. Film ini sendiri diadaptasi dari kejadian nyata yang terjadi di salah satu desa terpencil di negara Thailand. Gimana kisah selanjutnya? Dan apakah para polisi mampu menangkap pelaku-pelaku pemerkosa itu dan pembunuh wanita tersebut? Daripada penasaran, mari kita mulai. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang bernama Saksit. Dia baru saja memulai karirnya dan ditugaskan ke wilayah Prompiram. Jadi Prompiram ini adalah nama suatu desa yang berada di negara Thailand. Nah, setelah itu dia datang ke kantor dan memperkenalkan diri dengan atasannya yang bernama Inspektur Pitak. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat berkas sang inspektur berantakan, dan tepat di atas kertasnya terdapat selembar bunga yang jatuh dari pohon, selembar atau setangkai, atau apalah kalimatnya, yang intinya jatuh dari pohon dan mengenai kertas itu. Nah, dari sinilah sang inspektur memiliki firasat yang tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba datang anggotanya yang memberi kabar bahwa terjadi insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun bergegas menuju TKP. Setelah berada di TKP, mereka menemukan mayat wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk. Sang inspektur memanggil seorang pria tua bernama Ton yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Di sana juga Letnan Saksit menemukan barang bukti sebuah kantong tas yang diduga kuat itu miliknya si korban. Kemudian kita diajak flashback di mana waktu itu korban masih hidup. Jadi begini ceritanya. Saat itu si korban sedang naik kereta api. Di dalam sana petugas kereta api memeriksa tiket para penumpangnya. Nah, giliran si korban yang diperiksa. Namun, dia tidak memiliki tiket. Kemudian ditanya tuh sama si petugas kereta api, "Nona mau kemana? Kok nggak punya tiket?" Terus dijawab sama si korban, "Saya mau ke Uttaradit." Sedangkan waktu itu stasiun Uttaradit masih sangat jauh. Si petugas pun akhirnya meminta uang di dalam gerbong untuk membeli tiket sekaligus dengan dendanya. Tapi si korban seperti orang linglung dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. Alhasil para petugas itu pun marah dong. Dan secara kebetulan, nggak jauh lagi kereta akan berhenti di stasiun Prompiram. Karena tidak memiliki tiket, para petugas pun mengikuti peraturan yang ada, yaitu menurunkan secara paksa si korban ke stasiun Prompiram. Balik lagi ke masa sekarang. Setelah mayat si korban dipindahkan, polisi pun terus melakukan investigasi. Sang inspektur memanggil seorang dokter lokal yang bernama Dr. Lem. Dr. Lem ini adalah seorang dokter yang biasa menangani para tentara di desa Prompiram. Dan menurut asumsinya, si korban meninggal karena kecelakaan, bukan dibunuh. Asumsi itu dia dapat dari mayatnya, yang ditemukan wajah yang lebam. Sang inspektur yang kurang puas dengan jawaban Dr. Lem, dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit lokal. Sesampainya di rumah sakit, berbeda dengan pernyataan dari Dr. Lem, seorang dokter yang berada di rumah sakit itu menyatakan bahwa korban meninggal karena diperkosa, lalu dibunuh. Hal itu dibuktikan terdapat bekas darah di bagian putihnya mata, menandakan bahwa dia kekurangan oksigen, sesuai dengan luka di lehernya, dan juga ada bekas sperma yang sudah kering menempel di alat kelaminnya. Tak henti-hentinya sang inspektur mencari kebenaran, dan dia melihat stempel sebuah toko yang ada di kantong tasnya si korban. Mereka berdua pun mendatangi toko tersebut. Dari sinilah baru diketahui korban adalah menantunya seorang pelayan di toko itu, yang bernama Samnian. Mertuanya pun lalu datang dan histeris saat melihat jasad sang menantu telah terbujur kaku. Di kantor polisi, ibu mertua lalu menceritakan kronologinya. Jadi waktu itu Samnian pergi dari rumah karena bersikeras ingin menemui suaminya yang bernama Suk, yang bekerja di Uttaradit. Suk pergi ke kota Uttaradit saat anaknya masih umur 1 tahun. Psikolog Samnian agak sedikit terganggu akibat ditinggal sang suami.
Ibu mertuanya juga bercerita bahwa Sam Nian diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya, dan orang itu tidak lain adalah teman suaminya Sam Nian sendiri. Sang inspektur kemudian memanggil teman suaminya itu. Setelah berada di kantor polisi, giliran dia yang diinterogasi. Dia bercerita waktu dirinya akan mengantarkan Sam Nian ke stasiun. Tiba-tiba Sam Nian minta pulang kembali, dengan alasan kangen dengan putranya. Tentu saja hal itu membuatnya marah, karena sudah berada di pertengahan jalan, dan teman suaminya itu menurunkannya di tempat antah berantah. Di sana juga dia bercerita bahwa mertuanya Sam Nian tidak suka dengan Sam Nian, dan meminta agar membuang Sam Nian di stasiun Pitsanulok, stasiun yang jauh dari rumahnya. Tapi karena dia menghargai suaminya Sam Nian, akhirnya ia menjemputnya kembali dan mengantarkan ke stasiun yang dituju. Dan Inspektur Pitak pun akhirnya mendatangi stasiun Prompiram. Di sini mereka mendapatkan saksi seorang penjual kopi. Si penjual kopi bercerita kalau dirinya telah memberi makan pada Sam Nian karena rasa kasihan, dan Sam Nian juga menjelaskan bahwa dirinya akan pergi menuju Uttaradit. Setelah selesai diinterogasi, penjual kopi itu pun dilepaskan. Tidak menyerah begitu saja. Malam harinya sang inspektur menugaskan Sersan Saksit dan satu orang lainnya untuk mengintai kedai si penjual kopi. Di sana Saksit bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang belum diketahui identitasnya. Selain itu juga, dari hasil pengintaian mereka bahwa si penjual kopi bertemu dengan Yam di kedai kopinya. Jadi, Yam ini seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di kampung Prompiram. Atas dasar hal itulah, lalu Inspektur Pitak dan anggotanya menuju kediaman Yam. Disinilah letak keistimewaan film ini. Meskipun rumah yang kecil terbuat dari bilik anyaman bambu, tapi sang inspektur berintegritas dalam mengungkap kasus ini. Dan itu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang sangat apik. Salah satunya di adegan ini, saat sekelompok polisi mendatangi seseorang yang mereka curigai. Tapi karena belum memiliki dasar yang kuat, polisi-polisi itu pun mendatangi rumah orang tersebut tanpa membawa surat penggeledahan. Sewaktu dipanggil-panggil dari depan rumah, sang si pemilik rumah tak kunjung keluar. Berkali-kali memanggil, tetap tidak keluar juga. Karena kesal, salah satu dari mereka pun berkata, "Dan, gimana kalau kita masuk saja?" Sang inspektur menjawab, "Jangan, Yam belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak membawa surat resmi dan menggeledah rumah seseorang akan menjadi pelanggaran hukum. Tapi Yam belum tentu tahu hukum." Dan sang inspektur menjawab, "Dia mungkin tidak tahu hukum. Tapi kita yang mengetahui harus memberikan contoh yang baik." Dialog-dialog ini sederhana, tapi cerdas, sekaligus menyiratkan integritas yang baik, guys. Yam yang sedang meracik ganja panik dong, ketika melihat banyak polisi di luar sana, dan dia pun berusaha kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, yang singkatnya, Yam berhasil tertangkap oleh para polisi itu. Kini gilirannya Yam diinterogasi. Dia bercerita, waktu itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Sam Nian di sana. Karena Sam Nian ini seperti orang linglung yang tidak tahu arah tujuan, dia merasa kasihan dan membawanya pulang untuk sementara waktu, berniat untuk menolongnya. Nah, sesampainya di rumah, Yam menyuruh Sam Nian untuk mandi. Karena belum adanya bukti yang cukup kuat, ia pun akhirnya dilepaskan untuk sementara waktu. Keesokan harinya, di kantor polisi, Ketua Distrik mendatangi Inspektur Pitak. Ketua distrik itu membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan terima kasihnya, karena pihak kepolisian telah menangkap Yam. Sang inspektur pun menjelaskan, bahwa dia hanya menginterogasinya, bukan menangkapnya sebagai pelaku, karena belum cukup bukti yang kuat. Ketua distrik itu sangat berharap bahwa kasus ini segera ditutup, dan Yam ini yang ditetapkan sebagai tersangka, karena secara, Yam ini mantan seorang narapidana. Yam memiliki catatan riwayat buruk di kampung ini. Di adegan ini juga kita akan diperlihatkan betapa bijaknya seorang aparatur negara, di mana seseorang yang memiliki jabatan datang ke kantornya dan membawa sebuah bingkisan yang dihiasi pita. Sang inspektur pun menerima ketua distrik dengan sangat ramah, tapi sang inspektur menolak pemberiannya.
Film ini setting di tahun 1997. Hadiah berupa makanan yang dihiasi pita semacam itu, pastilah tergolong mewah. Apalagi dengan ekonomi di kampung Prompiram biasa-biasa saja, bukan orang-orang kaya. Adegan ini pun dengan bagus, tingginya integritas polisi, menjaga kejujuran dalam profesinya, sehingga mereka benar-benar layak untuk dianggap sebagai pelayan masyarakat dalam arti sesungguhnya. Kemudian ketua distrik itu pun pergi dengan raut wajah yang kesal kepada sang inspektur, karena telah melepaskan Yam. Namun, setelah itu Yam pun ditangkap dan diinterogasi kembali. Ia berani bersumpah, bahwa bukan dirinya pelaku pemerkosa dan pembunuhan. Bahkan dia sampai membuka celananya dan memperlihatkan kepada sang inspektur, bahwa dia sudah tidak memiliki otong lagi akibat sebuah insiden, yang itu artinya guys, nggak mungkin jika Yam yang melakukan pemerkosaan terhadap Samnian. Akhirnya sang inspektur percaya dengan pernyataan dari Yam. Tapi dia tetap dihukum atas kepemilikan ganja. Inspektur Pitak pun masih kebingungan atas kasus yang menimpa Samnian, dan dia pergi lagi ke TKP untuk mencari barang bukti lain. Saat mereka berdua sedang berada di TKP, Sersan Saksit menemukan puntung rokok yang sama persis seperti milik seorang pria yang ia temui saat mengintai kedai kopi. Polisi pun bergegas menuju tempat pemuda itu. Setelah ditelusuri, bahwa pemuda tersebut bernama Nude, di sana mereka tidak menemukannya, dan menurut info dari tetangga, bahwa rumahnya sudah lama tidak ditempati, karena diketahui Nude ini adalah teman dari anak Pak Kades yang bernama Paul. Akhirnya polisi pun mencari Paul ke rumahnya, tapi sayangnya, dia pun tidak ada di rumah. Di malam harinya, ketua distrik dan Pak Kades mendatangi kantor polisi. Pak Kades menanyakan ada apa dia mencari anaknya. Di kantor polisi, Pak Kades bercerita seperti yang diceritakan oleh Yam sebelumnya. Jadi begini ceritanya, waktu itu dia dan ketua distrik pergi ke rumah Yam. Ketua distrik itu meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang akan mengadakan suatu acara. Karena kekurangan tenaga, Yam disuruhnya pergi dan membantu desa sebelah. Nah, saat sedang mengobrol, mereka berdua melihat Samnian di belakang rumahnya Yam. Dia bertanya, "Apakah itu istrimu Yam?" Yam pun menjawab, "Bukan. Itu wanita yang aku temui di stasiun." Setelah itu mereka berdua pun pergi. Saat Yam akan pergi membantu desa sebelah, dia memberikan uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta, dikarenakan Yam akan bermalam selama beberapa hari. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan hasil interogasi dari mereka, yang menurut sang inspektur, ceritanya nggak nyambung dan seperti gugup, bisa disimpulkan bahwa mereka berdua telah berbohong. Akhirnya sang inspektur pun menahan untuk sementara waktu sampai menemukan bukti lain di sini. Sang inspektur tidak pandang bulu, sekalipun dua orang yang ditahannya itu memiliki peranan penting di desa tersebut. Di dalam sel sana, ketua distrik dan Pak Kades beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Sang inspektur hanya bisa tersenyum mendengar pertengkaran mereka berdua. Dia yakin kasus ini ada kaitannya dengan mereka. Karena kesal, ketua distrik itu pun berteriak memanggil sang inspektur. Dia berkata bahwa Dr. Lim juga terlibat. Mulai dari sinilah para polisi sedikit mendapat titik terang dalam menyelesaikan kasus ini. Tidak lama kemudian, anaknya Pak Kades yang bernama Paul datang. Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. Kemudian Paul pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, berawal saat dia datang ke rumah Yam untuk membeli ganja. Sesampainya di sana, ternyata Yam sedang tidak ada di rumah dan malah bertemu dengan Samnian. Ia pun berkata kepada Samnian, "Nggak usah takut, karena dia sering kesini." Ia berjanji setelah urusannya selesai, dia akan pergi. Waktu itu Samnian beranjak akan pergi mandi. Sementara di dalam sana, Paul sedang menikmati di setiap hisapan ganjanya sampai berhasil nge-fly. Di waktu yang bersamaan, Samnian telah selesai dari mandinya. Pengaruh dari daun haram tersebut yang menutupi akal sehatnya. Dia mulai berniat jahat dan memaksa Samnian untuk melayani hasrat bejatnya. Apalah daya, Samnian yang seorang wanita, setelah dipukuli, dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dimantap-mantap oleh Paul. Setelah selesai,
Dia pun pulang dan bertemu dengan ayahnya di jalan. Bukannya pulang, dia malah pergi ke acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat. Di sana Paul bercerita kepada Nat bahwa ada seorang wanita di rumahnya Yam, di kantor polisi. Ketua distrik pun menceritakan bahwa di malam itu, dia mendatangi rumah Yam bersama dengan Pak Kades untuk melihat situasi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal, karena di acara pesta hiburan itu, banyak warga yang meninggalkan acaranya dan menuju rumah Yam. Pas dia menyusul ke sana, ternyata nggak ada siapa-siapa, dan rumah pun dalam keadaan berantakan seperti habis terjadi keributan. Kemudian dia dan Pak Kades mencarinya sampai ke ladang jagung. Mereka kaget menemukan Sam Nian tergeletak dalam keadaan pingsan. Ketua distrik pun pergi untuk memanggil Dr. Lim dan meninggalkan Pak Kades sendirian di sana. Bukannya ditolong, Pak Kades malah memanfaatkan situasi tersebut dengan melampiaskan nafsunya, dan Pak Kades memantap-mantap Sam Nian yang sedang sekarat itu. Tidak berselang lama, Ketua distrik dan Dr. Lim pun datang, dan Pak Kades biadab itu pergi meninggalkan mereka berdua setelah melepas hasrat bejatnya. Di sini Dr. Lim memeriksa keadaan Sam Nian, dan dia berkata bahwa wanita ini masih hidup. Si dokter menemukan bekas sperma yang masih basah di serabi lempit Sam Nian, yang itu artinya gaes. Si Pak Kades baru saja bercocok tanam dengannya. Sama seperti Pak Kades, setelah mengamati tubuh bohai Sam Nian, bukannya ditolong, si dokter Sinting itu malah menyuruh ketua distrik untuk menggilirnya. Awalnya dia ragu, tapi karena melihat pahanya yang mulus, akhirnya ketua distrik itu pun memantap-mantap Sam Nian lagi. Kini giliran Dr. Lim yang diinterogasi. Dia bersumpah bahwa bukan dia yang memperkosa dan membunuh Sam Nian. Setelah selesai diinterogasi, dia pun dibebaskan. Sersan Saksit pun bertanya kepada sang inspektur, kenapa Dr. Lim dibebaskan? Dengan santainya sang inspektur pun menjawab, dia hanya sebagai umpan kecil untuk menangkap ikan yang lebih besar. Berlanjut pada Ton, si tukang gali kubur yang didatangi oleh Saksit dan Petak. Sesuai info yang didapat dari Pak Kepala Distrik, lalu mereka membawanya ke kantor polisi. Di sana Ton bercerita saat dia sedang mabuk dia didatangi oleh Dr. Lim. Dr. Lim meminta Ton untuk mengurus Sam Nian dan membakarnya. Tidak lupa juga sebagai sogokan, Dr. Lim memberinya beberapa lembar uang. Dia lalu membawa Sam Nian ke rumahnya. Di sini lagi-lagi dengan keadaannya yang tidak berdaya, Ton mencoba untuk memperkosa Sam Nian, tapi usahanya terhenti saat temannya datang. Dan seperti yang kita duga, bahwa temannya Ton ini juga ingin merasakan serabi lempitnya Sam Nian. Namun Sam Nian keburu sadar dan menendangnya. Setelah itu Sam Nian berlari dari sana. Sampai kemudian, kerja keras polisi berhasil meringkus orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus kejahatan itu. Yang lebih mengerikannya lagi, pelaku kejahatan itu bukan hanya satu orang, tapi cukup banyak. 2 diantaranya adalah seorang pejabat desa dan 1 orang dokter. Ketika para pejabat desa itu ditangkap, wali kota di daerah Prompiram mendatangi kantor polisi. Dia meminta agar kedua orang itu dibebaskan, dengan alasan karena kedua orang itu memberikan dukungan suara kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi sikap sang inspektur Pitak membuat kita kagum. Dia kembali menunjukkan integritasnya yang tinggi. Dia menolak permintaan itu meski diancam akan dimutasi ke daerah lain. Inspektur kita ini tidak pernah takut dengan ancaman siapapun. Demi mengungkap sebuah kebenaran, ia nggak akan pernah berhenti sampai benar-benar ditemukan siapa yang telah membunuh Sam Nian. Di sana ada salah satu tersangka yang diduga kuat dengan pembunuhan Sam Nian. Pemuda itu pun lalu dipanggil dan diinterogasi. Dia bercerita waktu itu dia dan beberapa orang temannya yang sedang menonton hiburan, diajak oleh Nat pergi ke rumah Yam. Sesampainya di rumah Yam, yang duluan masuk adalah Nat. Ia pun masuk dan memaksa Sam Nian untuk bermantap-mantap dengannya. Tapi Sam Nian berontak dan melawan. Karena hal itu Nat pun memukulnya hingga pingsan. Dan terjadilah aksi permantapan secara paksa tersebut. Ketika Nat telah selesai, giliran yang lainnya masuk dengan beramai-ramai. Tapi Sam Nian sudah kabur dari sana lewat jendela belakang. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai ke ladang jagung. Setelah lama mencari, akhirnya Sam Nian pun tertangkap. Dengan kejinya, mereka semua memantap-mantapnya secara bergilir. Saat sedang menginterogasi, Inspektur Pitak pun dipanggil atasannya.
Atasannya meminta sang inspektur untuk menghentikan kasus ini, karena besok sang inspektur akan dipindahkan ke daerah lain. Hal itu tidak mengendorkan niatnya untuk memberantas kasus ini sampai ke akarnya. Lalu dia bergerak cepat untuk menangkap satu orang lagi, yaitu Nude. Diketahui Nat sedang berada di hotel bersama wanita pelacur. Saat Nat keluar, Saksit dan yang lainnya pun datang. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka, yang singkatnya Nat pun berhasil diringkus oleh para polisi itu. Setelah berada di kantor polisi, Nude pun diinterogasi, dan dia bercerita kenapa membunuh Sam Nian. Jadi saat Sam Nian berhasil kabur dari rumahnya Ton yang akan memperkosanya, Sam Nian kembali ke rumah Yam dan mengemasi barangnya untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, datanglah Nat dan teman-temannya. Ia khawatir jika Sam Nian akan melapor kepada polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum Nat mendapatkan Sam Nian. Setelah tertangkap, Nat mencekiknya menggunakan tali hingga tewas. Agar terlihat seolah-olah kejadian itu merupakan kecelakaan, Nat pun menaruh jasad Sam Nian melintang di rel kereta api. Namun, ada seseorang yang memindahkan jasadnya Sam Nian di semak-semak dekat rel. Ia adalah petugas rel kereta api. Kini terungkap sudah kasus yang rumit ini. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan tanpa terkecuali. Di akhir film, kita diperlihatkan Inspektur Pitak yang telah dipindah tugas ke daerah lain sesuai permintaan atasannya. Berselang 1 tahun kemudian, kini giliran Letnan Siksat yang dipindah ke daerah lain. Tapi sebelum Letnan Siksat dipindahkan, dia menulis kisah ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari film ini. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.